Anak-anak, sebelum kita memulai belajar tentang mengidentifikasi teks ulasan, terlebih dahulu kita akan mengaitkan unsur religius dengan pembelajaran kita kali ini. Nah, kebetulan unsur religius yang berkaitan dengan pembelajaran kali ini adalah yang ada di surat Al-Baqarah ayat 219. Yang artinya, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu berpikir. Al-Baqarah 219. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya atau kolbunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Itu anak-anak ya. Oke, kita awali dengan kompetensi dasar di pembelajaran kita yang awal ini. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, baik dalam film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, ataupun review terhadap suatu karya seperti buku, film, lagu, dan sebagainya. Itu pengertian teks ulasan. Kemudian, dalam mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Berikutnya, teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran atau pemahaman terhadap isi buku yang telah dibaca. Oke. Berikutnya, teks ulasan tersebut berguna untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai bagaimana suatu standar kelayakan dan kepantasan dari suatu karya. Berikutnya, tujuan dari teks ulasan. Tujuan dari teks ulasan yang pertama yaitu memberitahu pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Tujuan yang kedua adalah menyampaikan sudut pandang atau penilaian individu terhadap suatu karya. Tujuan yang ketiga, membantu pembaca untuk mempertimbangkan suatu karya yang akan dibaca atau dilihat. Tujuan yang keempat yaitu memberikan suatu informasi kepada publik. Demikian anak-anak tujuan dari teks ulasan. Setelah kita pelajari ciri-ciri teks ulasan, berikutnya adalah jenis-jenis teks ulasan. Jenis yang pertama yaitu ulasan buku. Ulasan buku dibedakan menjadi dua, yaitu sastra dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif seperti biografi, esai ilmiah, jurnal, buku pengetahuan, dan sebagainya. Jenis yang kedua yaitu ulasan film. Merupakan ulasan yang mengulas mengenai film atau sejenisnya seperti serial TV, sinetron, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ulasan pementasan. Merupakan ulasan yang mengulas kegiatan yang dipentaskan seperti teater, pentas musik, pentas tari, wayang, dan sebagainya. Jenis yang keempat yaitu ulasan karya seni. Merupakan ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni seperti lukisan, patung, karya dekorasi,
dan sejenisnya. Itu tentang jenis-jenis teks ulasan. Nah, berikutnya hal-hal yang dibahas dalam teks ulasan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dibahas dalam teks ulasan. Yang pertama, ada kelebihan suatu karya. Yang kedua, kekurangan suatu karya. Yang ketiga, pandangan atau opini si penulis mengenai karya tersebut. Yang keempat, fakta-fakta yang berkaitan dengan karya yang diulas. Dan yang terakhir adalah pesan moral. Jadi, teks ulasan pun akan memiliki pesan moral. Demikian. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan teks ulasan secara umum. Kelebihan dalam teks ulasan yang dimaksud adalah kelebihan yang ada di dalam isi buku, bahan kertasnya, bahasanya, dan lain-lain. Sekarang kelebihan teks ulasan. Yang pertama, menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai suatu karya, baik itu terkait isi dan kualitas keseluruhannya. Kelebihan teks ulasan yang kedua adalah kita dilatih untuk menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. Berikutnya, kalau tadi tentang kelebihan teks ulasan, sekarang kelemahan dari teks ulasan. Kelemahan atau kekurangan yang dimaksud berarti keadaan tidak atau belum cukup atau belum lengkap ataupun belum tepat dan sebagainya. Kekurangan dalam teks ulasan yang dimaksud diantaranya tentang bahan kertasnya, konflik cerita, dan lain-lain. Nah, kelemahan teks ulasan itu sendiri diantaranya yang pertama, pemahaman pengulas sangat kurang mengenai unsur-unsur teks ulasan, sehingga informasi mengenai karya tersebut tidaklah lengkap. Kelemahan yang kedua adalah pilihan kata yang dipakai oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda oleh pembaca. Selanjutnya, tentang pesan moral dalam teks ulasan. Pesan yang terkandung dalam teks ulasan bisa terdapat dalam semua bagian struktur teks. Akan tetapi, bagian yang berpotensi besar terdapatnya pesan tersebut adalah pada bagian rangkuman. Ingat anak-anak, di bagian rangkuman. Hal tersebut disebabkan pada bagian rangkuman ini penulis memberikan simpulan akhir tentang karya yang ditinjau. Nah, di sini setelah kalian mempelajari atau memperdalam materi tentang mengidentifikasi teks ulasan, berikut ini Budia akan memberikan contoh teks ulasan, yaitu teks ulasan buku. Yang pertama adalah tentang identitas bukunya dulu. Judul buku yang akan dipakai sebagai contoh adalah Cinta Brontosaurus. Pengarangnya adalah Raditya Dika. Genrenya komedi dan percintaan. Penerbitnya Gagas Media. Tahun terbit 2006. Tebal bukunya adalah 160 halaman. Berikutnya di sini akan Budia bacakan sinopsis bukunya. Dika adalah seorang penulis yang baru saja putus cinta dengan Nina, pacarnya. Semenjak putus cinta, dia percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Kosasih, agen naskah Dika, mencoba untuk membuat Dika yakin terhadap cinta kembali. Seperti Kosasih yakin dengan istrinya Wanda.
Usaha ini membawa Dika ke dalam serangkaian perkenalan absurd yang berdatangan. Namun, cinta datang tanpa persiapan, seperti saat Dika bertemu dengan Jessica, seorang perempuan yang jalan pikirannya sama anehnya dengan Dika. Semakin Dika kenal dengan Jessica, semakin dia bertanya, apa benar cinta bisa kadaluarsa? Di sisi yang lain, Mr. Sulim menawarkan untuk memfilmkan buku Dika yang berjudul Cinta Brontosaurus. Tertarik, Dika berusaha untuk menulis skrip film tersebut. Masalah mulai timbul ketika di tengah jalan Mr. Sulim mencoba untuk mengubah naskah asli Dika. Naskah diubah menjadi film horor yang sedang laku. Buku ini adalah perjalanan Dika untuk memahami cinta yang justru dia dapatkan dari pengalamannya bersama Jessica, teman, dan keluarganya sendiri. Setelah kita mengetahui sinopsis bukunya, maka kita akan melihat penilaian tentang buku tersebut, yaitu buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika. Penilaian yang pertama yaitu tentang tampilan. Tampilan cover buku sangat menarik. Tampilan di dalamnya juga mendukung buku ini sehingga terlihat lebih ceria. Maaf anak-anak, di situ ada kesalahan tulis, kata jangan di situ nggak usah dihiraukan ya. Jadi tampilan cover buku sangat menarik dan juga mendukung sehingga buku terlihat lebih ceria, begitu maksudnya. Penilaian yang kedua tentang isi. Isi buku ini sangat bagus, mulai dari komedi, kisah cinta, hingga kehidupan sehari-hari sang tokoh. Kisah ini sangat sesuai dengan kehidupan remaja masa kini yang pastinya menarik untuk ditonton. Penilaian yang ketiga yaitu tentang bahasa. Bahasa di buku ini kebanyakan menggunakan bahasa gaul, seperti lo, gue, dan sebagainya. Bahkan mungkin bahasa yang digunakan tidak mencakup bahasa Indonesia yang baik. Namun itu semua sudah sesuai dengan tema buku, yaitu tentang kehidupan remaja. Nah, sekarang kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan bukunya. Yang pertama, kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah buku ini menggunakan tema yang memiliki banyak peminat. Ya. Yang kedua, banyak menampilkan kelucuan yang mengundang tawa. Sedangkan kekurangannya juga ada dua, yaitu yang pertama, akhir cerita sangat mengambang dan membuat penasaran. Yang kedua, kekurangannya adalah kata-kata yang agak vulgar dan tidak disensor. Anak-anak, contoh dari ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan buku dari buku yang berjudul Cinta Brontosaurus. Berikutnya adalah kesimpulan. Buku Cinta Brontosaurus memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, di balik semua itu, buku ini memiliki daya tarik yang besar. Hal itu dikarenakan penulisnya adalah seorang penulis yang sudah dikenal banyak orang, yaitu Raditya Dika. Raditya Dika memiliki jiwa yang humoris. Hal itu sangat sesuai dengan apa yang ia tulis di dalam bukunya. Memang Raditya Dika ini kan memang sering tampil di televisi dalam acara ini ya, komedi ya. Kalian mungkin sudah lebih tahu banyak tentang Raditya Dika. Ya. Selesai anak-anak, demikian materi kita hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, dan untuk siswa atau kalian yang belum paham dengan materi ini bisa nanti bertanya lewat WA. Dia membuka kesempatan kalian untuk bertanya melalui WA kapanpun. Ya.
Oke, selamat belajar.